Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudara yang saya muliakan, majelis kita yang kedua atau bagian yang kedua dari majelis kita menjawab beberapa masalah, pertanyaan. Di antaranya pertanyaan singkat, bagaimana dengan istighatsah? Ya. Apa maksud pertanyaan? Ya. Arti istighatsah ialah meminta atau memohon perlindungan dari bahaya yang akan atau sedang terjadi. Itu istighatsah. Dan ia bagian dari tauhid. Apabila istighatsah itu kepada Allah Jalla Dzikruhu, seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat radhiyallahu anhum beristighatsah, memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya kekalahan dalam perang Badar yang akan terjadi. Diabadikan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu beristighatsah kepada Rabbmu. Beristighatsah kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pertama, itu masuk dalam bagian tauhid. Ini ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon beristighatsah kepada Allah ketika akan terjadi perang Badar, agar Allah memenangkannya, agar Allah menjauhinya dari bahaya yang sewaktu-waktu akan menimpa mereka. Maka Allah fastajaba lakum, Allah ijabahkan kamu, kabulkan istighatsah kamu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah berjanji akan membantu mereka dengan 1000 malaikat. Ya, ini tauhid. Ada istighatsah yang mubah, boleh meminta perlindungan atau pertolongan kepada manusia terhadap sesuatu yang manusia sanggup.
melakukannya. Dan hal ini pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang kisah Musa yang dimintai tolong oleh kaumnya Bani Israel ketika berkelahi, ketika kaumnya, salah seorang kaumnya berkelahi dengan bangsa Mesir, Kibti. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, yakni istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Maka Musa mendapati di tengah kota itu dua orang yang bertengkar, berkelahi. Hadza min syi'atihi. Ini dari syiahnya, dari kaumnya. Yang satu dari kaumnya, wa hadza min aduwihi. Dan yang satu lagi dari musuhnya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka orang yang dari golongannya, dari Bani Israel, beristighatsah kepada Musa, meminta perlindungan kepada Musa untuk menolongnya, alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Lalu Musa meninjunya, memukulnya, matilah ia. Karena Musa dan umumnya seluruh para nabi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan hati, kekuatan fisik. Istilah kita tahan banting, musim panas, musim dingin. Tetapi tidak berarti tidak sakit dan tidak mati. Para nabi sakit, terluka, nggak ada yang kebal. Kecuali atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Karena Allah yang perintahkan api untuk dingin. Kalau Allah tidak perintahkan, ya terbakar. Mati. Qala, berkata Musa, hadza min amali syaitan. Ini dari perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan dan nyata, yang nyata-nyata menyesatkan. Asyahid yang menjadi dalil di sini, fastaghathahu, mubah hukumnya, meminta pertolongan selama hal itu sanggup dilakukan oleh manusia. Tapi kalau terhadap sesuatu yang tidak di luar kesanggupan dan kemampuan manusia, maka itu syirik, tidak boleh. Apalagi meminta kepada jin dan syaitan, atau meminta kepada orang-orang yang telah mati di kuburan, bersimpu di situ. Wahai syekh, wahai wali yang bermakam di sini, tolonglah kami dari mara bahaya. Ini syirkul akbar, syirik besar. Nah, ini berbahaya. Nah, berarti ada 3. Ada yang tauhid, ada yang syirik, ada yang mubah. Saya kira paham. Pertanyaan yang lain, kebiasaan di masjid kami hari Jumat menunggu azan ada yang membaca Al-Quran dengan speaker dalam masjid. Hal ini mengganggu kami yang sedang salat sunnah.
yakni tahiyatul masjid, atau salat menunggu imam naik mimbar. Itu sunnah. Dan jarang dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuannya. Saya menjelaskan ini dalam kitab Al-Masail jilid 4. Silahkan dibaca bagi yang memilikinya. Salat menunggu imam naik mimbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi apabila berisik, mengganggu dengan ayat Al-Quran, dan membebani orang, karena ayat Al-Quran kan didengarkan. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh bagi kami mengeraskan sedikit bacaan salat kami agar bacaan kami tidak kacau karena terganggu bacaan Quran yang pakai speaker? Kami enggan menegur pembaca Al-Quran karena tokoh masyarakat. Bid'ah jangan dilawan dengan bid'ah juga. Bid'ah harus dilawan dengan sunnah. Ya terganggu. Kalau antum mengeraskan suara tidak terasa sedikit, dari sedikit akhirnya banyak, padahal salat sunnah tidak dikeraskan, umumnya tidak dikeraskan bacaan salatnya kecuali dalam salat tarawih, ya, itu dikeraskan. Jangan. Ya sudah terganggu memang. Saya sama dengan penanya. Nolak, ganggu, kacau. Ya pasti. Saya juga di sholat di masjid yang seperti itu. Ya pasti terganggu. Padahal tadi ada hadis riwayat Abu Daud sahih. Jangan kamu mengeraskan, janganlah sebagian kamu, wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qiraah wa fi lafdhin bil Quran. Janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Tidak boleh. Ya ini karena apa? Tidak bisa menegur, ya. Berarti tetap antum baca jangan dikeraskan. Sudah cukup pertanyaan, cukup ya, udah ditutup. Karena ini kebanyakan, waktu hanya 1 jam. Nah. Pertanyaan yang lain, apakah ilmu tasawuf bagian dari ilmu Islam? Jawabnya tidak. Ilmu tasawuf bukan dalam ilmu Islam, bukan bagian dari ilmu Islam, tapi dari orang Islam yang membuat ilmu itu dan memasukkannya ke dalam Islam. Kemudian tasawuf beragam. Tasawufnya siapa? Nah, ini terjadi kekacauan. Sesama mereka saling membantah. Tasawufnya siapa? Tasawufnya Ibnul Arabi yang ada paham wihdatul wujud, segala yang mawujud ini Allah, atau Al-Hallat yang menyatu Al-Hululiyah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikh ajaran ini
muncul di akhir abad kedua Hijriyah berdasarkan keterangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i kita mengetahui bahwa di akhir tahun 190-an beliau berada di Baghdad. Kemudian beliau berkehendak untuk meninggalkan Baghdad dan hijrah ke negeri Mesir. Maka ketika beliau akan hijrah, beliau katakan bahwa di sini ada, saya lupa bahasa beliau, yang artinya ada orang-orang yang berzikir sambil bernyanyi. Zikir dibuat nyanyian. Itu dia terjemahannya. Setelah beliau hijrah, diselidiki, menunjukkan bahwa tidak ada zikir sambil bernyanyi. Zikir dinyanyikan itu tidak ada dalam Islam. Kalau tidak dikatakan oleh Syafi'i. Ini ada ajaran baru gitu. Diselidiki oleh orang-orang, betul ada majelis zikir. Kelihatannya dari orang-orang zindiq untuk merusak Islam dari dalam. Ini tarikh munculnya ini. Dari satu sisi yang lain bersikap gulu berlebihan dan membuat cara tersendiri di dalam peribadatan. Karena itu dalam sebagian mereka ajaran tasawuf, tidak semuanya, ada istilah pembagian syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Syariat adalah orang umum mengerjakan secara syar'iyah dari ayat dan hadis. Walaupun dia ulama, dibilang orang umum. Tingkat yang kedua yang lebih tinggi adalah tarekat. Asalnya dari bahasa Arab, tariqatun, cara. Berarti harus membuat satu cara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dibuatlah berbagai. Karena itu tarekat-tarekat begitu banyak. Di negeri kita ini ada berapa banyak tarekat? Masing-masing punya cara tersendiri. Ada tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Syadziliyah, macam-macam tarekat di ajaran yang mengatasnamakan tasawuf. Kemudian yang lebih tinggi lagi ma'rifatun. Kemudian puncaknya haqiqatun. Kalau sudah sampai puncak hakikat, maka tidak perlu peribadatan, bebas, sudah selesai. Dan mereka mengubah ayat Al-Quran, menafsirkan dengan tafsiran mereka firman Allah di akhir surat Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan di situ diterjemahkan yakin seperti yang kita kenal. Berarti kalau sudah yakin, selesai peribadatan kepada Allah. Nah itu haqiqatun, hakikat. Padahal arti yakin dalam ayat Al-Quran adalah al-maut, kematian. Maka bala tentara para ulama membantah mereka yang sesat dan menyesatkan ini dan menafsirkan dan mengubah dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Firman Allah dalam surat Al-Hijr,
ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya sampai datang kematian kepadamu. Bukan sampai yakin, kalau sudah yakin selesai peribadatan. Oleh karena itu mereka tidak sholat, tidak saum, boleh melanggar larangan-larangan. Jika sudah sampai pada hakikat. Ini sebagian dari ajaran tasawuf. Dan yang lainnya lagi. Walhasil iya, tasawuf dan filsafat bukan dari Islam. Pertanyaan yang lain, bagaimana menjelaskan atau mendakwakan keluarga yang suka zikir dan selawatan? Bagus. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wadhkur rabbak." Berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsik, pada dirimu, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jangan keras-keras. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang, yakni terus menerus zikir kepada Allah. Bagus. Tinggal diarahkan. Pertama, zikir yang sunnah. Ada kitab-kitab zikir yang sunnah. Fadilatul Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mempunyai kitab zikir, bagus sekali. Dikasihkan itu. Atau kitab zikir yang lain yang sunnah. Ini dia baca. Sunnah. Kebiasaannya zikir dan selawat bagus sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran, sallallahu alaihi biha ashran." Atau kama qala Nabi SAW. Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dengan sebab dia berselawat 1 kali kepada Nabi SAW. 10 kali Allah berselawat kepadanya. Ini keutamaan yang besar bagi mereka yang berselawat. 1 kali dibalas 10. Dan lain-lain. Dan saya menulis sebuah kitab sifat salawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang basah lisannya terus menerus karena zikir, bagus. Termasuk orang-orang yang utama. Tinggal diarahkan pertama. Jangan zikir-zikir beramai-ramai, zikir-zikir yang bid'ah, tapi zikir yang sunnah. Jangan ikut-ikutan zikir bersama-sama beramai-ramai dengan suara keras, tapi zikir sendiri-sendiri. Ada zikir secara umum, tidak terikat dengan waktu dan bilangan dan tempat. Seperti zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kata Nabi SAW dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim, ringan diucapkan. Siapa yang merasa berat mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Enggak ada.
ringan. Tetapi berat pada timbangan nanti pada hari kiamat. Dan yang ketiga, dicintai Allah. Karena ini pengagungan kepada Allah dan membesarkan Allah serta mensucikan Allah dari segala aib yang manusia sandarkan pada Allah. Alangkah besarnya zikir ini. Ini kapan waktu saja seorang berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dia berzikir la haula wa la quwata illa billah. Yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu merupakan satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Semakin banyak seorang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, semakin banyak perbendaharaannya di jannah. Lihat zikir yang besar ini, singkat tetapi pahalanya besar. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la. Orang berzikir, ya berzikir. Padahal ini keluarga sudah senang berzikir itu. Yang ketiga, ya ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat yang dicintai Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. 4 kalimat dicintai Allah. Dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, 4 kalimat itu lebih baik dari apa yang disinari oleh matahari, yakni bumi semuanya. Dalam hadis-hadis yang lain banyak keutamaan, hadis-hadis keutamaan tentang tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ini menggugurkan dosa. Sebagaimana daun jatuh dari dahannya. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau kata Nabi SAW, dari yang mana saja kamu mulainya. Dari la ilaha illallah boleh, Allahu akbar dan seterusnya. Perhatikan 3 macam zikir ini yang menjadi ketua-ketuanya zikir. Alangkah besarnya ia. Kalau diajarkan kepada kaum muslimin dan dia mengamalkannya, berarti dia mengamalkan sunnah. Pertanyaan yang lain, bagaimana mengkompromikan hadis larangan menyembunyikan ilmu dengan hadis Muaz bin Jabal tentang hak-hak Allah? Apakah penanya sudah membaca hadis Muaz? Saya kira sudah. Tetapi ada yang ketinggalan, yaitu Nabi SAW melarang Muaz. Ketika Nabi SAW bertanya, ya Muaz bin Jabal, apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba? Muaz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hak hamba yang wajib, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba ayya'buduhu, menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya
dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah yang wajib ditunaikan hamba. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, apa hak hamba atas Allah yang Allah berjanji apabila hamba beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya, Allah tidak akan menyiksanya. Maka Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi menjelaskan, Allah tidak akan menyiksa mereka. Ini keutamaan tauhid. Dari hadis ini keluar hukum. Saya lanjutkan dulu. Kemudian Mu'adz berkata, ya Rasulullah, tidakkah aku beri kabar gembira, yakni aku sampaikan hadis ini kepada mereka. Ini yang penanya lupa barangkali ya. Lanjutannya, Nabi melarang Mu'adz, jangan, nanti mereka akan berserah diri, tidak mau beramal, hanya mengandalkan tauhid saja. Itu maksudnya. Yakni tidak saatnya sekarang. Dari sini keluar faedah hadisiyah yang sangat besar sekali. Pertama, bolehnya mengkhususkan ilmu kepada orang-orang tertentu. Nabi SAW mengkhususkan hadis ini kepada Mu'adz, tidak kepada yang lain. Berarti pengkhususan majelis itu hanya dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan dan uang. Dengan ilmu. Ini majelis khusus para pelajar ilmiah. Boleh. Boleh. Karena pengkhususannya dengan, pemisahannya dengan ilmu. Tapi kalau antum memisahkan dengan uang, ini majelis berbayar. Ada tiketnya. Bahkan tiketnya pun bertingkat. Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Bertambah dekat dengan ustadznya, bertambah mahal. Ini adalah salah satu ajaran tasawuf sufi. Karena menta'zimkan syekhnya. Bukan dalil. Justru yang dekat dengan para ulama itu yang lebih berilmu yang ada di depan. Lihat kalau kita sholat jadi imam, siapa yang di belakang imam? Apakah anak-anak ini? Atau orang-orang awam? Siapa yang di belakang imam? Jawab. Mana hadisnya, bawakan. Ayo. Oh, diam aja antum. Yang di belakang imam, liyaliyani ulun nuha wal ahlam. Orang yang cerdas dan orang-orang dewasa. Ya bukan anak-anak kayak begini. Orang cerdas dan dewasa. Itu dengan keilmuan, cerdas. Kalau yang di belakang imam tidak cerdas, imam batal, bingung dia lihat ke kanan ke kiri. Itu dia. Dengan ilmu. Ini dengan bayaran mahal. Lebih dekat ke syekhnya. Ya. Itu faedahnya. Lihat, faedah pertama.
boleh mengkhususkan ilmu pada orang-orang tertentu apabila ada hajat dan darurat. Ada hajat memang harus dikhususkan. Oleh karena itu sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA, perkuliahan ada S1, S2, S3. Begitu. Itu semua apa? Ilmu. Mu'adz dikhususkan oleh Rasulullah SAW karena Mu'adz ulamanya para sahabat. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia itu adalah secara khusus menjelaskan tentang keutamaan orang-orang muwahhid yang bertauhid dan menjauhkan diri dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah berjanji tidak akan menyiksanya, baik tidak disiksa sama sekali atau tidak disiksa dalam arti kekal dalam siksaan. Yang ketiga, ada ilmu-ilmu yang tidak langsung disebarkan kepada manusia, manusia bisa salah paham nantinya. Yang kalau disebarkan kepada manusia, manusia bisa salah paham. Oleh karena itu Nabi SAW melarang dulu Mu'adz, jangan. Nanti mereka tidak mau beramal kalau tahu hadis ini. Nah, Mu'adz menyampaikannya ketika akan wafat. Disampaikan oleh Mu'adz, hanya tertunda. Kalau tidak disampaikan oleh Mu'adz, tentu penanya tidak akan tahu hadis itu. Sahih? Jadi tidak bertentangan sama sekali. Karena itu ditunda. Karena kalau langsung disampaikan saat itu, wah, para sahabat akan girang, bergembira, bisa melampaui batas. Ya udah, yang penting kita sudah bertauhid, tidak syirik. Akhirnya melemah amalnya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nanti gitu maksudnya. Nah, gitu ya penanya ya, biar cerdas. Habis waktunya ya. Pertanyaan yang lain, apakah sepupu bisa menikahkan atau bisa menjadi wali dari kakak atau adik sepupu? Jawabnya, balik bertanya saya kepada penanya, sepupu dari pihak bapak atau pihak ibu? Kalau penanya mengatakan sepupu dari pihak ibu, jawabnya tidak bisa. Kalau penanya menjawab, iya sepupu dari pihak bapak. Paham ya? Paham. Sepupu dari pihak bapak boleh. Dari sepupu dari pihak bapak boleh, tidak boleh dari pihak perempuan, ibu. Pihak bapak boleh, anak paman boleh menjadi wali nikah. Bahkan boleh langsung menikahkan dia. Boleh, langsung dia jadi walinya, merangkap dia jadi pengantinnya. Boleh. Karena halal sepupu menikah dengan sepupu. Begitu. Saya ada menjelaskan di kitab saya perkawinan dan hadiah untuk pengantin. Apakah orang yang mengamalkan amalan bid'ah dinamakan ahlul bid'ah? Jawabnya tidak. Tidak.
Tidak setiap orang yang mengamalkan bid'ah lalu dikatakan ahli bid'ah. Tetapi amalannya tetap dikatakan bid'ah. Apabila memang orang tahu yang diamalkan orang itu adalah bid'ah. Jadi untuk menentukan orang ini mengamalkan ini dan itu, maka orang yang menentukan itu harus tahu ini amalan dikerjakan oleh fulan, fulana dosa. Dia harus tahu, harus punya dalil. Kalau tidak, serampangan dia terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini salah, benar tidak salah? Ini bid'ah, benar tidak bid'ah? Begitu. Harus memiliki ilmu. Itu yang pertama ya. Orang yang menyatakan dia harus mempunyai ilmu. Orang ini salah. Kesalahannya dari ini dalilnya. Kemudian yang kedua, dilihat orang yang mengerjakannya itu sengaja atau tidak, sudah tahu atau belum. Perbuatannya itu salah, dosa, dia sudah tahu atau belum? Yang ketiga, kalau dia sudah mengetahuinya dan dia mengerjakannya dengan sengaja tanpa paksaan, maka dia terancam. Kalau bid'ah, maka dia mengamalkan bid'ah, tetapi tidak langsung dikatakan sebagai ahli bid'ah sampai ditegakkan hujjah. Dan dia terus bahkan memperjuangkannya. Sesudah dia paham itu, maka sempurnalah dia dikatakan ahli bid'ah. Tentu yang berbicara orang-orang yang memiliki ilmu. Barangkali ini ikhwan yang dapat kita bahas. Sudah hampir 1 jam kurang lebih ya, hampir 1 jam kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.